Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Satya dengan NIM 123290066. Video ini bertujuan untuk memenuhi UAS analisis data cuaca dan iklim. Analisis pertama yaitu analisis spasial prinsipal komponen analis atau singkat dengan PCA. Data yang digunakan berupa data curah hujan bulanan periode 1981 sampai 2020 dengan wilayah kajian Pulau Sulawesi sebagai berikut. Berdasarkan grafik screenshot dapat dilihat bahwa PC1 memiliki kontribusi variasi terbesar, yaitu terdapat sekitar 55,5% variasi total, yang menunjukkan bahwa lebih dari setengah variasi curah hujan dapat dijelaskan oleh satu mode dominan. Selanjutnya untuk PC2 memberikan kontribusi sebesar 11,5%, dilanjutkan hingga PC5 dengan variasi kumulatif mencapai ambang 80%. Karena berdasarkan hasil screen test yang menunjukkan adanya titik elbow setelah PC5 yang variasinya menurun secara signifikan. Selanjutnya, pola spasial EOF mode 1 dan time series. EOF mode 1 menunjukkan pola spasial yang relatif seragam dan dominan positif di seluruh Pulau Sulawesi, menandakan variabilitas curah hujan yang koheren secara regional, di mana peningkatan dan penurunan curah hujan terjadi secara bersamaan, ditandai dengan warna biru ini. Mode ini menjelaskan 55% variasi sehingga merepresentasikan pola utama curah hujan Sulawesi. PC1 memperlihatkan fluktuasi antar tahunan yang kuat selama periode 1981 sampai 2020 dengan osilasi di sekitar 0 yang mencerminkan pergantian periode basah dan kering akibat pengaruh dinamika iklim skala besar. Untuk EOF mode 2 menampilkan pola dipol dengan loading positif di wilayah utara ditandai dengan warna merah dan negatif di wilayah selatan Sulawesi yang ditandai dengan warna biru, yang mengindikasikan perbedaan variabilitas curah hujan antar sub-wilayah. Salah satu wilayah mengalami peningkatan curah hujan, sedangkan wilayah lain cenderung mengalami penurunan. Mode ini mencerminkan variabilitas spasial yang lebih kompleks dengan kontribusi variasi sebesar 11,5%. PC2 menunjukkan fluktuasi yang lebih cepat dan lebih lemah dibanding PC1, dengan osilasi di sekitar 0 sehingga merepresentasikan variabilitas curah hujan berskala regional. Selanjutnya, korelasi antara PC1 dengan indeks ONI dan PDO. Gambar sebelah kiri menunjukkan korelasi antara PC1 dengan ONI, yang menunjukkan hubungan negatif yang cukup kuat antara ONI dan PC1. Korelasi ini mengindikasikan bahwa pada fase El Nino, nilai PC1 cenderung menurun, yang jika PC1 merepresentasikan anomali curah hujan positif, berarti terjadi penurunan curah hujan di Sulawesi. Baliknya pada fase La Nina, nilai PC1 meningkat yang menandakan peningkatan curah hujan. Temuan ini menegaskan pengaruh ENSO terhadap variabilitas curah hujan di Pulau Sulawesi. Gambar yang kedua, di sebelah kanan, ada korelasi antara PC1 dengan indeks PDO, yang menunjukkan pengaruh terhadap PC1 dengan nilai korelasi minus 0,27. Meskipun lebih lemah dibanding ONI, nilai P yang sangat kecil menunjukkan bahwa hubungan ini signifikan secara statistik. Hal ini mengindikasikan bahwa dinamika iklim skala dekadal di Samudra Pasifik turut berperan dalam memodulasi pola curah hujan yang direpresentasikan PC1, di mana fase positif PDO umumnya berkaitan dengan penurunan nilai PC1. Kemudian korelasi antara PC2 dengan indeks ONI dan PDO. Gambar yang pertama menunjukkan korelasi antara PC2 dengan indeks ONI. Berdasarkan pada grafik PC2, korelasi yang dihasilkan terhadap indeks ONI menunjukkan angka 0,17 dengan tingkat signifikansi yang tinggi. Pada PC2 memiliki hubungan positif terhadap ONI yang mengindikasikan bahwa kenaikan suhu permukaan laut di Pasifik Ekuator cenderung naik mengikuti nilai PC2. Meskipun pengaruhnya lemah, rendahnya nilai korelasi menunjukkan PC2 merepresentasikan fenomena cuaca yang lebih lokal. Selanjutnya, untuk gambar yang kedua adalah korelasi antara PC2 dengan indeks PDO, yang menunjukkan korelasi positif yang lemah namun signifikan, sehingga kontribusi PDO terhadap PC2 tidak dominan.
Nilai korelasi yang kecil yang menandakan bahwa dinamika jangka panjang Samudra Pasifik bukan penggerak utama pola pikir. Lemahnya pengaruh ONI dan PDO mengindikasikan bahwa variabilitas curah hujan pada mode kedua lebih dipengaruhi oleh faktor regional, seperti monsun Asia-Australia atau Indian Ocean Dipole. Selanjutnya, analisis data menggunakan data yang digunakan untuk analisis berupa data bintik matahari atau sunspot dengan indeks DST selama dua siklus penuh, yaitu siklus 23 dan 24, dari Januari 1996 sampai Desember 2019. Berdasarkan plot grafik di atas, terlihat jelas bahwa puncak aktivitas matahari tahun 2000 dan 2014 bertepatan dengan kemunculan nilai negatif ekstrim pada indeks DST di bawah minus 150 mt, yang mengindikasikan terjadinya badai geomagnetik besar. Selanjutnya, metode elbow dan silhouette score. Berdasarkan grafik tersebut, dapat dilihat bahwa penurunan nilai WCSS terlihat sangat tajam hingga titik K3, kemudian mulai melandai. Hal ini didukung oleh silhouette score yang menunjukkan nilai evaluasi struktural yang baik pada jumlah kelompok tersebut. Karena itu diputuskan untuk membagi data menjadi 3 klaster, yaitu aktivitas rendah, menengah, dan tinggi. Pada analisis kali ini menggunakan metode clustering dengan perbandingan dua metode clustering. Berdasarkan perbandingan visual hasil clustering fase aktivitas matahari di samping, baik metode Cummins ataupun hierarchical clustering memberikan hasil pengelompokan yang hampir sama pada data sunspot number. Hal ini terlihat dari batas-batas warna, yaitu hijau, kuning, dan merah, yang memisahkan fase aktivitas rendah, menengah, dan tinggi pada kedua plot time series. Grafik selanjutnya, grafik dendrogram memberikan informasi tambahan mengenai kemiripan antara sampel yang terlihat di Cummins. Jarak Euclidean pada dendrogram menunjukkan bagaimana kelompok aktivitas rendah yang ditandai dengan warna hijau memiliki struktur yang lebih homogen dan terpisah jauh secara hierarkikal dari kelompok aktivitas tinggi. Selanjutnya, analisis menggunakan metode machine learning supervised learning menggunakan data curah hujan di Pulau Sulawesi. Berikut merupakan plot kontribusi PC1-5 terhadap prediksi curah hujan ekstrim. Dapat dilihat pada plot kontribusi PC terhadap prediksi hujan ekstrim bahwa PC1 merepresentasikan pola utama curah hujan yang dipengaruhi oleh ENSO. Cocok dengan analisis soal yang pertama tadi. Selanjutnya, plot data aktual, data tren, dan data tes. Berdasarkan grafik tersebut, ambang curah hujan ekstrim dengan presentil 80% berada pada kisaran 245 mm per bulan. Model menghasilkan R kuadrat sama dengan 0,94 pada data uji yang menunjukkan bahwa PC1-5 mampu menjelaskan 94% variabilitas kejadian hujan ekstrim di Sulawesi. Mengingat PC1 memiliki korelasi kuat dengan ONI, dapat disimpulkan bahwa ENSO merupakan penggerak utama atau dominan driver curah hujan ekstrim di wilayah Sulawesi. Terima kasih telah menonton dan ditunggu saja video selanjutnya.